Captive Portal merupakan suatu fitur di perangkat Ruiji Rigi ini yang mana nanti ketika terdapat klien yang ingin terkoneksi ke jaringan kita, maka si klien tersebut harus mengisikan username dan password yang sudah kita buat ataupun mengisikan voucher yang juga sudah kita buat di dalam aplikasi Ruiji Rigi ini. Nah, di video kali ini kita nanti akan membahas mengenai pembuatan bagaimana caranya membuat voucher, kemudian membuat account, username dan password, dan juga untuk pembuatan Captive Portalnya. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dengan adanya fitur Captive Portal di perangkat Ruiji Rigi ini, maka nanti implementasinya ketika terdapat klien yang ingin terkoneksi, maka harus mengisikan username dan password ataupun mengisikan voucher yang sudah kita buat sebelumnya. Tentunya di dalam Captive Portal ini untuk halaman loginnya itu bisa kita edit-edit, bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita sendiri, entah itu untuk kebutuhan advertising, untuk iklan, ataupun untuk yang lainnya. Jadi kita bisa memberikan informasi yang berbagai macam di dalam halaman login page tersebut. Nah, untuk Captive Portal sendiri di perangkat Ruiji sebenarnya nanti ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Jadi untuk di kasus kali ini nanti untuk konfigurasi kita akan coba konfigurasi Captive Portalnya itu dia melalui cloud. Tetapi untuk media autentikasinya nanti akan dilakukan di perangkat routernya. Jadi di sini untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan itu untuk router utama terdapat RG-EG105G V3, kemudian ada switch ES ya, serinya ES Easy Switch 210 GSP, support PWOut dan juga terdapat dua access point yaitu RAP62. Jadi di sini nanti kita akan coba buat Captive Portal dan juga kita akan buat untuk usernya. Jadi nanti menggunakan account ataupun menggunakan voucher. Yang mana ini nanti bisa fleksibel sekali penggunaannya, misalnya untuk di public area, di stasiun ataupun di bandara, ataupun mungkin misalnya di hotel, yang mana nanti kita bisa memberikan batasan untuk satu akun untuk 2 orang atau satu akun untuk 4 orang gitu ya. Atau mungkin nanti untuk kebutuhan kita jualan voucher. Jadi nanti di sini kita juga nanti bisa membuat yang namanya voucher. Kemudian untuk konfigurasinya gimana? Jadi untuk konfigurasi nanti akan kita lakukan via cloud ya. Jadi yang pertama-tama pastikan untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan ini sudah terkoneksi ke akun cloud kita masing-masing. Kemudian jika sudah perangkat-perangkatnya sudah terkoneksi ke akun cloud dan statusnya sudah online semua seperti perangkat yang saya gunakan ini, maka selanjutnya langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah konfigurasi yang namanya Captive Portal. Jadi Captive Portal di cloud ini nanti kita bisa temukan di dalam menu Out dan Account. Di sini nanti ada yang namanya Captive Portal. Nah, di sini. Jadi di sini kita bisa buat untuk halamannya nanti seperti apa. Kita bisa klik Add. Kemudian kita bisa berikan nama misalnya portal 1 seperti ini. Kemudian untuk policy modenya nanti mau via cloud, via lokal atau eksternal. Jadi kita bisa menggunakan via lokal aja. Kemudian autentikasi device-nya nanti akan dilakukan di perangkat Rigi Gateway. Jadi di perangkat EG105G versi 3 ini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa pilih untuk layanan Captive Portal ini dijalankan di jaringan yang mana atau di network yang mana. Jadi di sini kita bisa pilih kebetulan di perangkat saya sudah ada 2 VLAN ya, VLAN 233 dan juga ada VLAN 160 untuk WiFi tamu. Jadi kita bisa arahkan untuk kebutuhan Captive Portal nanti dijalankan di VLAN 160 seperti ini. Kemudian untuk portal yang bisa kita pakai di sini ada satu,
tapi nanti kalau Anda misalnya di sini tidak ada portal ya, kita bisa tambahkan sendiri untuk portalnya nanti di dalam menu add page di sini, kita bisa klik. Kemudian misalnya kita bisa beri nama seperti ini misalnya. Nah, kemudian settingannya seperti apa? Mau menggunakan default bisa atau custom HTML juga bisa, di sini disediakan. Jadi nanti tinggal kita upload aja ya kalau kita misalnya udah punya tampilan untuk HTML-nya. Tapi kalau tidak, kita bisa pakai yang default aja. Kemudian di sini ada beberapa informasi login yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama ada one click login. Jadi one click login ini dia modelnya atau sifatnya itu dia seperti trial. Jadi si klien itu nanti kalau mau ke internet, nanti biasanya kalau kita lihat di public area biasanya untuk free internet klik di sini seperti itu. Jadi fungsinya untuk seperti itu. Dan ini nanti bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan, misalnya Anda deploy untuk di stasiun atau di bandara yang mana orangnya itu menunggu tidak lama. Jadi nanti kita bisa berikan durasinya di sini. Kalau di sini paling lamanya kan 60 menit ya. Jadi kita bisa custom misalnya paling lama nanti kira-kira nunggu di bandara atau di stasiun itu berapa lama sih. Kemudian bisa akses dalam satu hari itu berapa kali. Nanti kita bisa tentukan termasuk juga untuk kapasitas upload dan juga downloadnya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan yang namanya one click login. Jadi nanti saya akan menggunakan yang namanya voucher dan juga account. Untuk one click login kalau memang tidak kita pakai bisa kita disable seperti ini teman-teman. Kemudian login optionnya di sini juga ada beberapa ya. Ada SMS, kemudian ada registration. Dan juga di sini yang paling baru ya, ada informasinya beta itu adalah Microsoft Entra ID. Jadi kalau pakai Microsoft ini nanti Anda bisa login ke jaringan kita atau Anda bisa login ke WiFi tamu ini tadi dengan akun Microsoft yang Anda miliki. Kemudian ada beberapa informasi yang bisa kita setting di sini seperti show balance page, kita bisa aktifkan misalnya. Kemudian ada post login URL. Jadi post login URL ini maksudnya adalah ketika nanti si klien itu dia sudah terkoneksi ke jaringan ya, sudah berhasil melakukan autentikasi, maka nanti dia akan di redirect atau dia akan diarahkan ke website yang sudah kita tentukan di post login URL ini. Jadi misalnya nanti kita kebutuhannya setelah si user dia berhasil melakukan autentikasi, maka dia nanti akan diarahkan ke halaman citraweb.com. Kemudian informasi-informasi yang ada di bawah ini nanti kita bisa benar-benar custom ya teman-teman ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada yang namanya logo. Jadi logo itu nanti di sini posisinya. Dan logo ini nanti bisa Anda upload sendiri, semisal Anda punya logo untuk cafe Anda sendiri atau misalnya untuk logo stasiun atau logo bandara atau yang lainnya atau logo hotel, nanti Anda bisa setting sendiri di sini. Ukurannya pun juga Anda bisa adjust ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk backgroundnya, di sini sudah ada beberapa template nih yang bisa kita pakai. Kita bisa pilih dari beberapa template yang disediakan, atau semisal Anda punya gambar sendiri, punya picture sendiri, Anda bisa upload di bagian sini, nanti tinggal kita upload aja filenya sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi di sini saya pakainya yang sudah disediakan aja seperti ini. Kemudian warna juga kita bisa adjust ya teman-teman ya. Kemudian welcome message juga nanti bisa kita atur di sini. Kemudian informasi-informasi di bawah ini juga nanti sebenarnya akan sangat fleksibel sekali. Anda mau edit-edit sendiri, Anda mau ubah menggunakan bahasa Indonesia misalnya untuk internet, klik di sini, seperti itu juga bisa kita lakukan di sini. Nah, nanti kalau sudah kita bisa klik OK. Kemudian kita tunggu dulu untuk prosesnya. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai maka akan seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi untuk aktif portal yang tadi, informasi yang di atas ini kan saat ini dia masih aktif di tampilan yang lama. Dan sekarang kebutuhannya adalah saya ingin aktifkan di tampilan atau login page yang barusan kita buat. Jadi tinggal kita arahkan seperti ini aja. Kemudian kita bisa klik OK. Jadi seperti ini nanti untuk portal yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini adalah kita membuat akun dan juga vouchernya. Jadi nanti kita bisa konfigurasi di dalam menu user management. Jadi di sini kita bisa buatkan account dan juga vouchernya, tapi sebelum kita konfigurasi ini, kita bisa buat dulu yang namanya user group. Jadi user group ini nanti fungsinya dia digunakan untuk menentukan akun-akun ini nanti kan akan di binding atau nanti akan diarahkan ke user group yang sudah kita buat. Yang mana di dalam user group ini nanti terdapat informasi misalnya akun tersebut itu bisa digunakan seberapa lama, kemudian ada kuotanya berapa giga, dan juga misalnya nanti batasan kecepatannya itu seberapa cepat. Nanti kita bisa arahkan di dalam menu user group ini. Kita buat dulu misalnya add, misalnya kita buat yang seperti ini dulu misalnya ya. Kemudian untuk price kita bisa isikan untuk concurrent device-nya, berarti nanti artinya satu akun bisa dipakai untuk berapa orang gitu ya. Jadi misalnya Anda kalau memanajemen hotel, kemudian login-nya itu menggunakan nomor kamarnya gitu ya. Jadi nanti Anda bisa setting di sini misalnya untuk satu akun dia dipakai untuk dua orang atau dua device, atau mungkin bisa 4. Jadi nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian total durasinya seberapa lama, jadi nanti kita bisa atur-atur di sini teman-teman. Misalnya karena ini dia untuk yang full gitu ya, kita kasih batasan waktunya itu tidak terbatas. Kemudian untuk kuotanya juga misalnya tidak terbatas juga. Untuk maksimal speed upload dan maksimal speed downloadnya juga tidak kita batasi di sini. Kemudian kalau sudah kita bisa klik OK. Jadi saat ini ada satu user group dengan nama full, yang mana di user group ini dia tidak terdapat pembatasan sama sekali. Oke, jadi untuk sementara di video ini kita bikin yang full dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa klik ke dalam account. Di account kita bisa klik add, misalnya namanya apa, passwordnya apa, jadi nanti kita bisa tentukan sendiri seperti ini. Dan di user group ini kita arahkan ke user group yang sudah kita buat tadi. Di sini juga ada informasi allow VPN connection, jadi nanti kalau posisinya mati atau default seperti ini, maka si user dia tidak bisa melakukan koneksi VPN. Tapi misalnya ada kebutuhan untuk mengakses via VPN, ya nanti bisa kita enable seperti ini. Jadi nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada information setting, jadi kita bisa mengisikan identitas dari si user tersebut. Mau diisi boleh, tidak juga tidak masalah. Seperti ini. Ini kalau kita bikin menggunakan account. Kemudian kalau mau bikin menggunakan voucher gitu ya. Kalau mau bikin menggunakan voucher, nanti kita bisa klik ke menu voucher, kemudian kita bisa add ya teman-teman ya. Kemudian jumlah voucher yang ingin kita generate atau yang ingin kita buat, itu vouchernya seberapa banyak. Misalnya untuk voucher yang ingin kita buat di sini kurang lebih jumlahnya adalah 10. Kemudian nanti kita arahkan ke voucher ini nanti menggunakan grup yang mana. Jadi kita tinggal arahkan ke user group yang sudah kita buat tadi. Informasi di bawahnya sama. Kemudian untuk kombinasi vouchernya nanti seperti apa. Jadi nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti ini ya. Alphanumerik, kemudian ada A to Z seperti ini. Bisa Anda adjust sendiri. Kemudian panjang vouchernya juga Anda bisa adjust minimal 6. Kemudian kalau sudah kita bisa klik OK. Maka secara otomatis dia nanti akan membuat kurang lebih 10
voucher seperti yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya. Setelah kita membuat account dan juga voucher, maka selanjutnya kita akan coba koneksikan untuk perangkat and device. Misalnya di sini ada handphone ya. Kita akan coba hubungkan handphone ini ke SSID WiFi tamu seperti ini. Nah, nanti setelah kita terkoneksi ke SSID WiFi tamu VLAN 160, maka selanjutnya kita akan disuguhkan tampilan login page seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk tampilannya juga udah menyesuaikan dengan layout yang sudah kita setting tadi. Jadi kalau Anda ingin login menggunakan account ya nanti tinggal klik account. Jadi kalau account Anda harus mengisikan username dan passwordnya. Tapi kalau misalnya Anda ingin login menggunakan voucher ya nanti tinggal diisikan untuk vouchernya apa. Jadi di sini kita akan coba salah satu aja, misalnya pakai voucher yang sudah kita buat secara bersamaan tadi, 10 voucher. Kita coba login. Kemudian nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan di-redirect ke halaman yang tadi sudah kita setting gitu ya. Kemudian semisalnya kita cek koneksi internet, misal menggunakan speed test, karena tadi untuk voucher ini juga menggunakan user group yang sifatnya itu full, tidak ada limitasi sama sekali. Kita akan coba lihat untuk kecepatannya nanti kira-kira dapatnya seberapa. Maka kurang lebih ya kita dapatnya seperti ini sesuai dengan total kapasitas bandwidth yang kita miliki, karena tadi tidak terdapat pembatasan di dalam menu user group pada Cloud Roigi yang tadi kita buat. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan perangkat seperti yang saya gunakan saat ini ya, ada router, kemudian switch, access point Roigi Rie, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.